Sing durung ya A, sing ngiler BA. Oh berarti ngiler ya. Hai para pemuda, kopinya teka. Ya, kopinya teka, alhamdulillah. Dan matur nuwun dan nggih. Matur nuwun ser. Matur nuwun ser, masya Allah. Muga-muga uripe berkah sampean ya. Ngatur. Matane abang apa hijau jawab? Hijau. Iya bener. Ini bener. Ini tak ini kasar mana? Jagung kan guys, jangan main bahasa Tegal bisa. Tegal niku kebanyakan pakainya A. Pakainya apa? A. Kalau di sini O. Contoh di sana Tegal sega ning kene. Ning kana tawan ning kene. Ning kana kontal ning kene. Kontal itu terpelanting ning kana kontal ning kene. Sing sering aring goyo karo ngatek wong lanang apa wong wadon? Kira-kira rame dangdutan apa rame pengajian Jawa? Iya. Mungkin ngebore banter nemen, kowe jare panti kontrak Pertamina gon ngebor minyak. Masya Allah. Nah, bener ya. Bismillah. Jarane kopi rasa kuping. Aduh, bisa kayak pengantin sunat ya. Cek tukang sonnya mana sona? Tukang son? Kurangi. Kurangi. Cek. Aduh, satu. Kalau udah ada juga tidak apa-apa. Siap kompak? Tak dongakna sing purun jawab salam kanthi kompak muga-muga uripe berkah. Rezekine berkah. Umure tambah. Rezekine tambah. Siap kompak siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus al mukarram sahibul fadilah Habib Fauzi Rizal al Munawwar, Bapak Kiai Haji Umar Faruk, Bapak Kiai Haji Nuridin, Budi Pak Haji Nuridin, Bapak Kiai Haji Rahmat Budi Tiami di sana. Sedoyo ingkang tansah kalau hormati dari Koramil dan komandannya sini dan gimana? Serengkeng awasnya. Dari Polsek dan sini lagi dan sini dan nah. Banser 2 banser maju sini. Koramil dari Polsek, semua yang saya hormati. Nah iya sini Kepala Desa Kebon Agung Bapak Widodo. Pak Kepala Desa mana?
Oh ya Allah, Pak Kepala Desa bisa yang tak kelihatan, tapi nyatanya sudah kelihatan sekarang. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Sohibul Hajat Bapak Haji Kastari kali Ibu Rutina, leres? Yang saya hormati kedua mempelai yaitu Mbak Sofiana Sinta Lestari kali Mas Muhammad Rahmat. Keduanya yang saya hormati pembawa acara, dan yang saya hormati pula grup Hadroh Al Muqarrabin, betul? Alhamdulillah, semoga semakin berkah. Pemohon yang datang ke rumah saya ke Tegal yaitu Bapak Sukoyo. Pak Sukoyonya mana? Dengan Ustadz Munir, semua yang saya hormati. Ini biasanya nama meja ini nang kene, meja ini meja ini kayak kopinya ya kurungan. Mejanya lambat ya. Dumateng para bapak, para ibu sedaya ingkang tansah kula hormati. Ser, Banser lingak leong. Sini Dan. Ada kesotik Dan. Ada kesotik sini. Pernah di Tegal wae. Enggak pakai. Oh, sorry sepatu nongol nyopot tuh ya kok. Si muda dicopot saja sih. Sini Dan. Ada bareng soalnya mata pelapor nah. Kan gitu lagi. Nah, ini. Muncul ini. Jagung harus geser mana. Wah, suku keren. Ngarep mana. Saya ini pengurus NU Kabupaten Tegal, PCNU itu 4 periode, Sir. Jadi biasa jewer banser, biasa. Ya. Banser Nahdlatul Ulama yang saya banggakan. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kulo kali panjenengan sakit sareng-sareng kempal wonten mriki dalam rangka tasyakuran pernikahan, yaitu Mbak Sofiana Sinta Lestari dengan Mas Muhammad Rahmat. Kita doakan semoga besok menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, Allahumma. Yang kompak, Allahumma. Tambah kompak lagi, Allahumma. Oh, harus ngotot. Biasanya kalau mulai ngotot, Pak, di sini kopi sudah sampai. Oke, kurung tekam ini kayak tak tunggu. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal dzulumati lan nur. Dumateng para bapak, para ibu ingkang tansah kula hormati, perkenalan ring nggih Pak nggih. Nami kula Misbahuddin dari Kabupaten Tegal. Biasa dikenal dengan ngapak. Orang ngapak orang kepenak. Ya, Tegal itu 2 wilayah, Pak. Wilayah pertama Kota Madia, meliputi 4 kecamatan. Tapi kalau Kabupaten Tegal itu meliputi 18 kecamatan. Posisi saya itu di Kabupaten Tegal 18 kecamatan. Ya, berarti Selawi ngulon satitik. Ya kowe. Ya pernah tugas ning Krikip ya, Krikip ya, Pak ya. Namanya siapa, Pak? Ahmad S apa, Pak? Zubedah. Zubedah. Tadi Ahmad Zubedah kayak lah. Ini pernah di sana di Tegal ini ya. Di Brikip dulu itu yang yang sering bareng-bareng hadroh dengan saya itu yang ngiringi dari TNI. Ya, di Brikip ini juga dari Polres. Kebetulan saya dari Polres dan biasa diiringi oleh Polres. Bareng-bareng. Kalau hadroh saya ngiringi cuma 2 dari TNI dan dari Polres. Kalau dari TNI pakainya seperti ini semuanya. Nah, kalau dari Polri pokoknya petan kan nasi tadi ya. Alhamdulillah Pak Bu, kalau dereng-dereng isi di acara berbagai TV. Salah satunya Kompas TV, kalau sudah 6 tahun isi acara Mutiara Iman.
Kemudian saya di TV One 2 acara pagi Assalamualaikum Nusantara tayang setengah 4 sampai jam 4. Kira-kira panjenengan setengah 4 pagi wis tangi napa durung? Jawab. Durung. Dereng? Sing wis tangi ya akeh bareng. Sing durung ya sing ngiler be oh berarti ngiler ya. Kemudian saya ikut ngisi acara live Damai Indonesiaku, tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 1 siang sampai jam 2. Saya ngisi acara lagi di iNews TV, acara Cahaya Hati Indonesia, tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 sampai jam 2 siang, durasinya 2 jam, tapi penceramah ada 3 orang. Pernah juga di SCTV acara hotshot. Kemudian saya pernah juga Serambi Islami TVRI, beberapa televisi. Alhamdulillah saat ini bisa sowan kali warga desa Kebon Agung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Jawa Indonesia nih kok wis ngerti kayaknya kowe. Terkait dengan adanya acara tasyakuran pernikahan, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tercantum di banyak kitab, salah satunya di kitab Mukhtarul Ahadits. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Hai para pemuda, kopine teka ya, kopine teka, alhamdulillah. Dan matur nuwun dan nggih, matur nuwun ser, matur nuwun ser, masya Allah. Muga-muga uripe berkah sampean ya, ngatri kopi, alhamdulillah. Jenengan ngene bae ser. Matur nuwun nggih, matur nuwun ser, matur nuwun. Jajane mboten usah, niki mawon cukup. Alhamdulillah. Kalau ya agak sedikit kecapean, bahkan nembe dicapri mawon kulo besok kondisi acara di Trans 7, tapi posisinya tasih teng mriki. Lah niku Ustaz niku ningali wau caprinane kuwi. Caprinane malam hari ini saya untuk besok ngisi acara Trans 7, tapi nyong esi nang kene ya. Jadi nyong ora bisa. Ora bisa. Oke, bahasa Tegal lah, bahasa Tegal. Ya. Mabur bae. Paham ya? Ya ma'syaros sabab, hai para pemuda, manis toko aming kumul ba'ata, barang siapa yang telah mampu di antara kalian memberi keperluan nikah, falyatazawwaj, hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basari, maka sesungguhnya nikah itu bisa menundukkan pandangan, wa sunulil farji, dan bisa menjaga kemaluan ya. Jadi para pemuda ini dianjurkan supaya cepat-cepat nikah, jangan lama jomblo. Bareng jomblo masih banyak, ada jomblo ada jomblo, jangan terlalu jomblo, bahaya. Dan jomblo apa? Nyong anaknya loro, bojone pina? Oh siji, jaran anaknya loro, bojone siji. Wong aku biaya cukup siji. Oh siji baik, yang penting selamat dunia akhiratnya lah kayak aku ya. Masya Allah. Para pemuda ini dianjurkan supaya cepat-cepat menikah. Ya selain para pemuda, duda-duda, anak dudane anak, nanti dudane ngacung. Woi para duda-duda, cepat-cepat nikah, bahaya. Apa mari zamannya udan, waduh. Masya Allah, dianjurkan cepat-cepat nikah. Alasannya apa? Fa innahu aghaddu lil basari, maka sesungguhnya nikah itu bisa menundukkan pandangan. Jadi ketika sudah menikah Pak Bu, paling tidak mohon maaf, melihat cewek yang cantik, dalam pikiran ngomong, nah paling rasanya yang pada baik ya. Iya ya,
Jadi mending Pak Bu, sebab Allah menciptakan manusia antara perempuan dengan lelaki punya syahwat, punya apa? Syahwat. Begitu juga ketika Nabi Adam alaihi salam kemudian bertemu dengan Ibu Hawa di surga. Apa yang terjadi? Nabi Adam ini sangat terpesona. Terpesona bahasa kenen apa? Terpesona bahasa kenen apa? Kesengsem. Kesengsem. Turun dan. Terpesona bahasa kenen apa? Kesengsem. Tergoda. Kesengsem. Terpesona. Wah. Ketika melihat orang cantik, masya Allah, Nabi Adam saja terpesona. Ya, kemudian mana tahan mana? Tak melu takon wong lanang yang deleng wong wadon cantik denok debleng ayune tiba sedeng, kira-kira matanya abang apa hijau? Jawab. Matanya abang apa hijau? Jawab. Hijau. Iya bener. Ini bener. Ini tak ini nih kasar ini. Jagung kan guys, jangan main bahasa Tegal bisa. Aslinya nanti sih. Aslinya Kendal. Oh aslinya Kendal, pernah ditugaskan di Tegal. Nanti ngomongin Tegal agak sedikit bisa, alhamdulillah ya. Ya semoga-moga uripnya berkah sampean. Apa kiai? Apa sih kiai? Oh tas. Ya Allah, guyonan. Allah ya. Ketika sudah menikah, melihat layan jenis agak sedikit berkurang. Apa maning wonten bojone nggih. Pas hajatan kondangan bareng iring-iringan karo bojo. Kena ana wong wadon ayu banget ya. Paling tidak menghormati istri ya. Orang lingak-linguk mana ora. Yang linguk mana bahaya, bukan dicakar bojo. Ya jadi orang delengna wong sing cantik ora, tetapi ketika bojo ngadep mana ngilang mana. Ya. Paling tidak ini matanya agak sedikit terpelihara dari maksiat. Yang kedua wa ahsanu lil farji, bisa lebih menjaga kemaluan ya. Insya Allah kemaluan ini akan terjaga sebab Allah menciptakan manusia baik perempuan dengan lelaki itu punya syahwat. Punya apa? Syahwat, keinginan Pak Bu. Tapi seandainya sudah punya pasangan hidup, contoh seorang lelaki sudah punya pasangan hidup istri, ketika syahwat naik Pak, syahwat apa? Syahwatnya apa? Naik. Wah, langsung ngomong sama istri, Bu, ayo kemana? Bu, ayo. Ibunya jawab, oke lah kalau begitu. Siapa takut? Langsung tancap gas berapa ronde, silakan ibadah kepada Allah ya. Kemudian ketika istri ini syahwat sedang naik, langsung saja ngomong sama suami, Mas. Kalau masih muda panggilnya apa? Mas. Ayo Mas. Kemana? Ayo siapa takut? Tidak apa-apa. Kira-kira anak wong wadon sing sering tawa maring wong lanang wonten mboten? Hei, wong wadon sing sering tawa maring wong lanang wonten mboten? Yen wonten bagus ki bagus. Pahala yang paling terbanyak adalah istri ketika melayani suami sering tawa maring sing lanang. Paham mboten? Tawane ngoten tawane. Mas, ki aku pandinggo apa ora sih? Ya aku pandinggo apa ora? Sing lanang jawab, ya tak enggo. Nah, ki wong wadon sing kae iki pahalane akeh nemen. Pahalane napa? Akeh nemen. Kira-kira panjenengan wong wadon kene pernah tawa karo sing lanang apa ora? Jawab. Pernah tawa napa mboten? Nanti pulang tawa mari sing lanang. Tawa, ya. Kalau bahasa Tegalnya itu tawa, bahasa sininya towo. Ya. Betul nggak betul? Towo nggih. Towo bahasa Tegalnya tawa, bahasa kene biasanya mohon maaf ngapunten nggih. Yen Tegal niku kebanyakan pakainya a. Pakainya apa? A. Kalau di sini o. Contoh di sana Tegal sega ning kene. Bareng ning kene. Ning kene sego bener nggih. Ning kana tawa ning kene. Ning kana kontal ning kene. Kontal itu terpelanting ning kana kontal ning kene.
Kantil. Kantil. Ya orang mesti oh bener oh. Kalau di sana camat lo kan inginnya comot. Ya, masya Allah. Kalau sudah menikah maka insya supaya jangan sampai zina. Zina ngertos boten sih? Zina paham boten? Hubungan lanang wadon di luar nikah arane kumpul. Kumpul. Kebo. Apa gelem? Bisa nih kumpul kebo sih? Arane kumpul lanang wadon kok kebo. Kebo sing ora apa-apa malah diarani. Kuyen kebone jengket krungun terus jeruduk remen. Biasanya mohon maaf ya, tabiat atau perbuatan manusia yang jelek itu biasanya disamakan dengan hewan. Contohnya ada seorang pelacur pulang malam-malam diarani kopo-kopo, diarani kopo-kopo. Anak wong aring nguyuh karo ngadeg diarani kaya. Tak melu takon, sing sering aring nguyuh karo ngadeg wong lanang apa wong wadon? Jawab. Wong wadon. Sing sering aring nguyuh karo ngadeg wong lanang apa wong wadon? Wong wadonnya kangelan Pak. Sing akeh wong lanang nggih, wong lanang. Masya Allah Pak, ingat Pak. Bu, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan disiksa di alam kubur itu dikarenakan percikan air kencing. Wong sing aring ngoyo ora tahu cek bareng cek. Kira-kira model kayak kok anak pora? Model kayak kok anak pora? Di wonge. Tapi insya Allah teng mriki mboten enten. Allahumma ya rabbal alamin. Insya Allah ketika sudah menikah tidak akan zina insya Allah, karena syahwat itu sudah tersalurkan kepada pasangan hidup, yaitu suami istri. Tapi sing paling pertama menikah apa Bu? Ya pertama manusia menikah adalah Nabi Adam alaihi dengan Ibu Hawa. Pertama kalinya Ibu Hawa, Nabi Adam menikah. Di mana menikahnya? Di surga. Siapa yang jadi wali? Allah Subhanahu. Saksi-saksinya siapa? Para malaikat. Dayang-dayangnya itu siapa? Putri Widadari. Jadi yang pertama kali menikah adalah Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Nikahlah supaya aman dari persinahan. Muga-muga kalau kali panjenengan dijaga Allahumma ya rabbal alamin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, aklinun nikah, umumkanlah nikah. Jadi pernikahan itu diumumkan supaya orang lain tahu Pak Bu. Apalagi saat niki Bapak Haji Kastari niku ngundang hadroh. Memanggil hadroh, memanggil kulo, ini jadi saksi bahwa yang namanya Mbak Sinta kali Mas Rahmat saat ini sudah menikah. Alhamdulillah. Mas Rahmat ini ya Allah Mas Rahmat ini Mbak Sintanya ya. Wallah Mbak Sinta Mas Rahmat Mbak Sinta ya, mudah-mudahan diparingi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma yang penting berkah. Kata Rasul a'linun nikah, umumkanlah nikah. Tapi kalau zaman sekarang Pak Bu, tidak usah diumumkan. Karena apa? Pakainya sound system, orang lain tahu. Terus betul? Ya, kalau zaman dulu Pak Dur dereng wonten sound system Pak. Jadi lewatnya pengumuman. Kalau pada orang-orang berkerumpul, ana wong gerombolan bahasa kira apa sih? Berkerumun, ya. Bergerombol, bener. Bukan bergerombol. Ya, kumpul-kumpul. Kemudian ada yang ditugaskan supaya mengumumkan bahwa yang namanya ini bin ini binti ini sudah menikah, supaya jangan sampai terkena fitnah. Tapi kalau sekarang itu tidak usah diumumkan, sudah tahu semuanya.
termasuk lingkungan sudah tahu bahwa yang namanya Mbak Sinta dengan Mas Rahmat sudah menikah. Alhamdulillah. Silakan dirame-rame ya. Tetapi seumpama dirame-rame Pak, mohon maaf, rame-ramenya itu tidak benar dengan ajaran agama Islam, bahaya Pak malahan. Contoh begini, contoh di desa apa namanya ya, ngilang di situ, Kebon Agung. Contohnya desa Kebon Agung, ya ana wong hajatan loro. Ning kana kewetan apa kidul, Pak? Kulon. 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 Ya. Contohnya nang kulon ning kana ana dangdutan. Hajatan tapi dangdutan. Ki nang wetan ana pengajian. Tak melu takon rame dangdutan apa pengajian? Jawab. Jawab. Dangdutan, pasti dangdutan. Aja mau pengajian goroh. Ya. Tak melu takon sing jujur maning, kira-kira rame dangdutan apa rame pengajian? Jawab. Iya. Apa maning dangdutane ada penyanyi ibu kota, Inul Darah Tista, yang terkenal dengan goyangan apal goyangan ngebor, saking ngebore banter nemen kowe jare pandi kontrak Pertamina gon ngebor minyak. Masya Allah. Memanggil Ayu Ting Ting yang terkenal dengan alamat mulaning janda terus, alamatnya palsu sih. Cobain alamat orang palsu, wah wis nikah ya. Nah karena rame banget dangdutan, Masya Allah, yang datang lebih banyak dibanding ke pengajian. Tetapi ketika datangnya ke dangdutan, nah di sana banyak orang bermacam-macam cara berpakaian. Mana wong wadon ari pakaian lekton paham ora sih? Lekton paham mboten? Keleke kanton. Lekton kue nganggo pakaian sing tangane ngangkat keleke kanton. Didelengna dosa ora didelengna wong. Apa? Wong lemon. Tak nyoba kopi ya Pak ya. Soalnya wong rusuh ada ngapunten nggih, Sir. Ngapunten ya. Bismillah. Mantap. Kopi rasa kuping. Biarane kopi rasa kuping. Kupingnya banser sih dicewer iki ya, Sir. Sir, itu anak pira, Sir? 3. Bojone pira, Sir? Terus tuh alhamdulillah ta apa ya. Kongkorobe berkaya, Sir ya. Sing ikhlas ning NU ya, Sir. Unggul lagi rumahsa pengurus PCNU Kabupaten kali 4 periode. Terus sering doang leban sermukum uripe berkah ya. Terus hari jaga kiai NU ya sing bener ya, sing bener sing ikhlas saya wow. Masya Allah. Tetapi ketika datangnya ke pengajian, Masya Allah, pakaiannya rapi-rapi. Kira-kira nah pengajian anak sing lektoran apa ora? Nah cakong wadona ada sing lektoran apa ora tak kilem? Langka. Langka ya? Ya, pakaiannya rapi-rapi, Masya Allah. Bapak-bapaknya pakainya gamis, ibu-ibunya pakainya sarung. Pakainya busana muslim bagus. Insya Allah yang turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkah sedoyo, Allahumma amin ya Rabbal. Ketika pelaksanaan akad nikah disunahkan di dalam masjid. Di dalam apa? Masjid. Tapi seandainya bukan di masjid, tidak apa-apa. Walaupun di masjid sunnah, tetapi agak sedikit bahaya juga. Apa? Kadang perempuan-perempuan yang sedang haid masuk masjid, hukumnya apa? Haram. Ya. Yang menikah itu disunahkan, tetapi yang datang orang-orang yang sedang haid, niku hukumnya apa? Masuk masjid haram. Kecuali dari pihak panitia ngomong begini, wahai perempuan-perempuan yang sedang haid, ya saya mohon supaya jangan masuk masjid. Nah, kira-kira anak tak kasih wani ya. Tetapi seandainya pernikahan itu di rumahnya masing-masing, oh silakan apa-apa di masjid ya monggo, di rumah ya monggo, mboten napa-napa silakan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tungkahul mar'atu li arba'in, nikahilah perempuan
karena 4 hal. Niki pinten Pak Bu? Kawan. Ada mana niki pinten? Kawan. Niki pinten? Nikahilah perempuan karena 4 hal. Wong lanangnya boleh memilih loh. Ya mas, boleh memilih perempuan warnanya 4. Krongo dan? Oh krongo. Krongo ser? Krongo. Warnanya apa? Ya wong lanang dipersilakan memilih perempuan 4 macam. Pertama, limaliha karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha karena keturunannya. Yang ketiga, wali jamaliha karena kecantikannya. Yang keempat, wali diniha karena agamanya. Yang pertama, seorang lelaki diperbolehkan memilih pasangan hidupnya adalah orang yang kaya. Monggo yen ana sing gelem, ana sing gelem. Nah seumpamane milih sing kaya kabeh, sing miskin pan karo sapa ya. Sing penting kaya mu miskin cocok. Sing penting apa? Cocok. Cok kali kacok cok. Sing penting cocok ya. Yang kedua, wali hasabiha karena keturunannya. Silakan seorang lelaki mencari calon pasangan hidupnya, calon istri sing apa keturunannya gemriyak. Gemriyak paham ora sih? Gemriyak paham mboten? Akeh. Wong wadon sing anake akeh karena gurung kabeh. Anake akeh, milih sing anake sanga silakan. Milih sing keturunannya sedikit, cuma sedikit siji loro, monggo dipersilahkan. Ya disuruh memilih karena nasab. Nah seumpama mohon maaf seumpama pan milih keturunannya Pak Jokowi, nah yang hebat nemen Pak Jokowi, silahkan kalau berani. Keturunan Pak Gubernur Ganjar, silahkan kalau berani ya, silahkan memilih karena keturunannya. Yang kedua, seorang lelaki diperbolehkan memilih karena kecantikannya. Cantik bahasa keren apa? Cantik bahasa keren apa? Ayu. Wong lanang boleh memilih yang cantik. Nah seumpamane wong lanang milih sing cantik kabeh, sing ora cantik pan karo sapa? Bapane. Bapane. Ora bapane. Tapi dia cantik, ganteng, insya alhamdulillah. Muka-muka selamat dunia akhirat. Ya. Tapi yang paling terpenting menurut saya begini Pak Bu, sing penting cantik hatinya. Apa? Hati bareng hati. Yang penting cantik hatinya. Buat apa punya istri cantik secara fisik tapi menyakiti terus maring wong lanang? Buat apa? Ya, punya istri cantik melok-melok bahkan bidadari turun dari truk. Turun dari apa sih? Bagikan bidadari turun dari kayangan nyangkut nang truk. Ya, ayo banget tapi sering menyakiti hati seorang suami. Buat apa? Ya. Yang paling terpenting adalah cantik hatinya. Syukur secara fisik cantik, hatinya juga cantik. Kalau cantik fisik, mohon maaf Bu, mirengaken. Yang cantik secara fisik iya waktu muda, nanti kalau sudah tua umur 70-an, wala wis kulitnya mengkerut bahasa kena apa? Keriput bahasa Indonesia, bahasa kena ya. Bahasa Kendal apa Kendal? Meletot. Kisut paham ora kisut? Paham. Kalau umurnya sudah 70 tahun yang dulunya cantik banget, kalau sudah 70 tahun mulai kisut. Batuke kisut, pipine kisut, lambene, gulune, dadane, wudele, ngingsore kisut kabeh. Ya wis. Jadi relatif kalau cantik itu. Gagah juga relatif, ngoten loh ya. Tapi yang paling terpenting adalah milih cantik hatinya gitu. Sing nomor 4, yang keempat adalah wali diniha karena agamanya. Kalau ada seorang lelaki kemudian menikah dengan perempuan karena agamanya, dia lebih apik. Tidak melihat kaya atau miskin,
tidak melihat cantik atau jelek, tidak melihat keturunannya siapa, tidak. Tapi kalau melihat karena agamanya, insya Allah bisa menjadikan lestari, selamat dari dunia sampai akhirat. Moga-moga pengantin kekali termasuk niki, amin Allahumma. Sing kompak Allahumma ya Rabbal. Acara pernikahan itu meliputi beberapa hukum, ya. Pertama, hukum agama. Yang kedua, hukum agama dan pemerintah. Yang ketiga, hukum adat. Pertama, hukum agama. Contoh, menikah karena secara agama sah saja, tapi secara pemerintah belum sah. Contohnya nikah siri. Nikah siri paham ora sih? Nikah siri paham mboten? Nikah siri, nikah yang tidak lewat KUA, itu namanya nikah siri. Kalau menurut versi saya, melasi nemen wong wadone. Melasi nemen bahasa kira apa berarti? Melas banget. Melas banget. Bahasa kira melas apa? Kalau Tegal mun ini ngomong melas nemen kayak kue. Pol. Melasnya full. Apa? Melasnya full. Masya Allah. Yang kedua, nikah secara agama sah, secara pemerintah sah. Contohnya lah, Mbak Sinta Kalimas Rahmat, ya, daftar ke KUA, dapat buku nikah kan, ya, sah secara agama, sah secara pemerintah. Kita sebagai warga negara yang baik, ya, taat terhadap aturan-aturan pemerintah selagi pemerintah itu menetapkan hal-hal yang tidak benturan dengan ajaran agama Islam. Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa ulil amri minkum, serta pemegang perkara atau urusan, dalam arti adalah para penguasa di antara kamu, ya. Jadi dianjurkan kita warga negara yang baik taat terhadap aturan-aturan pemerintah. Di dalamnya adalah aturan mengenai pernikahan. Sebab kula ngoten Pak Bu, kula niki penyuluh agama Pak. Kula niki penyuluh agama. Atau saya sedikit ngerti tentang pernikahan. Masya Allah. Okay. Terus napa? Yang ketiga, hukum adat. Contoh nih, contoh panggung. Ya panggung ya. Hukum adat boten. Ada istilah Jawa itu mengatakan sarahan. Sarahan teriki wonten boten? Sarahan atau pasrah-pasrahan, serah-serahan wonten boten? Niku adat juga Pak, Bu. Niku adat loh ya. Adat Jawa apabila tidak benturan dengan ajaran agama Islam, lanjutkan, tidak apa-apa. Tetapi kalau adat Jawa itu kemudian benturan dengan ajaran agama Islam, tinggalkan, jangan sampai dilakukan. Adat niki termasuk serah-serahan, ya, pajangan niku pajangan, niku adat, hukum adat. Bahkan pernikahannya dengan hukum adatnya itu mahal adatnya. Contoh, pernikahan sekarang itu kurang lebih 1 juta lebih, ya, kurang lebih 1 juta. Di Tegal niku 1 juta lebih sedikit. Kisah apa ki? Tari kaya, tari sufi ya mau ya. Aku hebat nemu loh. Tari sufi kue ari munyeng-munyeng kayak panggalan. Bisa orang kita termasuk wadon putri pari anu. Masya Allah, ya Allah. Kue stamina nih kudune kuat Mas Mbak. Minum apa berarti? Ndok. Ya ndok ora diminum ya ora. Madu supaya hari munyeng-munyeng kuat. Masya Allah. Selanjutnya apa? Pelaksanaan akad nikah yang ada di Indonesia, wabil khusus yang ada di Jawa, itu beberapa hal. Contohnya anak pelaksanaan akad nikah dan calon pengantin putranya di hadapan penghulu, ya, dengan saksi-saksi. Kemudian calon pengantin putri itu dijauhkan. Kalau kemarin seperti apa Mas Rahmat? Jauh ya? Sendiri ya? Berarti sendiri kan?
Ya. Terus yang kedua Pak, calon pengantin putra dan putri itu duduk bersamaan. Ya. Kalau yang paling terbaik menurut saya adalah calon pengantin putranya yang di hadapan penghulu atau orang yang mau menikahkan, kemudian calon pengantin putrinya dijauhkan dulu. Ya, dijauhkan. Itu lebih baik. Karena bukan mahram. Bahaya. Nah, materi. Kalau sudah melaksanakan akad nikah, ya, maka status keduanya berubah. Yang dulunya Mas Rahmat bujang, sekarang statusnya berubah, Mas Rahmat menjadi suami. Ya. Yang dulunya Mbak Sinta perawan, statusnya rubah lagi menjadi istri. Berarti suami, istri. Ya. Sedangkan istri itu mempunyai 5 huruf Pak. Bu, pertama hurufnya apa? I. Yang kedua S. Yang ketiga T. Yang keempat R. Yang kelima istri. Istri. Ada 5. Pertama huruf-hurufnya apa? I. Itu menunjukkan iman. Jadi pernikahan itu harus seiman. Kalau ada pernikahan antar agama itu tidak diperbolehkan. Harus seiman. Islam dengan Islam, Muslim dengan Muslimah. Begitu. Mudah-mudahan sekali lagi saya doakan semoga Mas Rahmat dengan Mbak Sinta menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin ya rabbal. Sing durung ya sing ngiler oh berarti ngiler ya. Hai para pemuda, kopinya teka ya, kopinya teka alhamdulillah. Dan matur nuwun dan nggih, matur nuwun ser, matur nuwun ser, masya Allah. Muga-muga uripe berkah sampean ya. Matane abang apa hijau? Jawab hijau. Iya bener, ini bener. Ini tak ini kasih mana? Jagung kan guys, jangan main bahasa Tegal bisa. Tegal niku kebanyakan pakainya A. Pakainya apa? A. Kalau di sini O. Contoh di sana Tegal sega ning kene. Ning kana tawan ning kene. Ning kana kontal ning kene. Kontal itu terpelanting ning kana kontal ning kene. Sing sering aring goyo karo ngatek wong lanang apa wong wadon? Kira-kira rame dangdutan apa rame pengajian Jawa? Iya. Mungkin ngebori banter nemen, gue cari panti kontrak Pertamina gue ngebor minyak. Masya Allah. Nah, bener ya. Bismillah. Biarannya kopi rasa kuping.